dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Temu lagi di Hot Room. Pak Hermawan, di tengah ketidakpastian ini, apa solusi yang terbaik dan bagaimana seharusnya sikap orang tua kalau anaknya sakit? Oke, ada dua. Pertama ini pendekatan dari orang tua, yang kedua pendekatan dari pemerintah. Pendekatan dari orang tua harus bijaksana dan waspada. Yaitu? Kalau dia tidak punya riwayat yang terlalu mengkhawatirkan, kelainan bawaan, ada penyakit penyerta dan lain, anak-anak demam dikit itu biasa. Jadi nggak usah dikasih sirup dulu gitu? Seperti biasa, abang dulu kita kecil itu justru bagian dari kekebalan alamiah. Kalau memang ada kewaspadaan tidak harus mengonsumsi sirup, artinya tidak perlu khawatir. Tetapi ada penyakit tertentu yang memang harus tetap mengkonsumsi obat, itu yang harus diumumkan. Seperti orang-orang epilepsi itu bang tetap membutuhkan obat yang berbentuk cair tuh. Dan sampai sekarang kita belum tahu obat sirup mana yang aman. Ya, oleh karena itulah tadi statement penyebab mendahului draft yang akhirnya yang mana yang aman, yang mana yang tidak. Tapi rasanya ini sudah beredar, cuman ada yang hoax, ada yang benar dari BPOM. Nah ini yang harus diverifikasi oleh teman-teman media. Tetapi yang ingin saya sampaikan kedua adalah upaya pemerintah, Bang Hotman, dan ini yang sangat penting. Penyelamatan nyawa melalui upaya menemukan kasus dengan cepat. Telusur, ini angka 255 ini walaupun terlihat besar, tetapi kalau lihat distribusi obat di 26 provinsi yang sudah ditemukan, boleh jadi masih ada yang belum ditemukan. Kalau kita terlambat menemukan, ketika ada laporan kasus, jangan-jangan seperti kesaksian dan korban tadi, artinya udah sampai pada tahap gagal ginjal dan susah untuk diatasi. Jadi menurut Anda, bisa-bisa yang sudah kena musibah ini bukan hanya 255 kasus? Betul, ini semacam fenomena gunung es, oleh karena itulah kami mendorong agar menetapkan ini sebagai KLB. Persoalan regulasi itu lebih bisa dikendalikan dan di-draft oleh pemerintah. Tetapi penelusuran, investigasi secara menyeluruh, melibatkan multiprofesi, dan juga supaya ada antisipasi masa datang. Terima kasih. Pembelajaran dari yang sekarang, Bang Pak Hotman. Saleh, apa solusi paling cepat? Ya, menurut saya pertama ya tadi, memang ini tidak boleh lagi ada yang korban tambahan. Ya, Satu. jadi sebaiknya pemerintah itu tugasnya Kementerian Kesehatan. Kan Kementerian Kesehatan mengerjanya itu. Ya satu. Yang kedua, ini mereka yang sedang sakit harus dilayani. Harus betul-betul disembuhkan. Tanpa harus dibebani biaya. Kemudian yang ketiga, kalau yang anaknya sudah meninggal, ini harus disantuni. Negara harus memberikan santunan. Ini jangan dibiarkan begitu saja. Oke, saya mau tanya sekarang ke Pak Sopyan. Apa harapan Pak Sopyan? Saya cuma minta doa aja. Dan saya mohon untuk yang kedepannya. Tolong diteliti semuanya. Jangan sampai korban lagi. Cukup. Tolong diteliti. Saya mohon. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, Pak, terima kasih. Kalau gitu perusahaan farmasi, kan yang paling untung kalian. Bisnis itu pasti harus cari untung, karena ada investasi, ya kan? Tapi bukan masalah untung dan tidak untung. Ini kita harus bersama-sama, tidak sendiri-sendiri, Bang Hotman. Semua lah kita sepakat harus. Selama corona ini, jujur, selama corona ini, saya yakin perusahaan farmasi untung banget. Saya sendiri tidak pernah, jarang minum vitamin D, tapi sekarang bisa 5.000 IUD saya makan tiap hari. Vitamin C, vitamin apa? Benar-benar kaya raya. Waktu pada saat pandemi disuruh produksi banyak. Sekarang itu obatnya mau diapain? Ada niat nggak dari gabungan perusahaan farmasi untuk menyumbang keluarga-keluarga korban ini? Ya nanti kita akan niat begitu. Akan diusulkan? Iya, usulkan. Oke, terima kasih. Pak Hermawan, apa usulannya? Saya sebenarnya pengen mengusul, sebelum ada pengawasan dan audit eksternal, teman-teman di lingkup perusahaan farmasi juga harus melakukan audit internal. Ini kan ada kasus yang disinyalir melibatkan perusahaan atau industri farmasi. Artinya cek. Iya, sekarang kan asosiasi gitu ya? Atau gabungan perusahaan farmasi, pertanyaannya ke Pak Alfiano, apakah sudah melakukan audit internal dan memastikan secara profesionalnya sudah tidak ada jadi masalah. Jadi agar semua perusahaan segera melakukan audit internal. Iya, betul. Oke, dari segi hukum, Ibu Belinda. Sudah lakukan setelah kejadian edaran ini, kita gabungan perusahaan farmasi dengan anggota 160 lebih sudah melakukan audit internal. Dan aman secara produk farmasinya. Kita lakukan semua proses itu. Tapi belum.
Audit tapi belum tahu apa penyebabnya ini. Ya penyebabnya kan harus dicari nih. Makanya audit tapi belum, artinya auditnya belum berhasil. Audit internal itu memverifikasi. Ya, paling tidak kasus ini benar atau tidak secara internal. Bahan bakunya memenuhi standar apa enggak. Ya itu harus lembaga lain, bukan industri. Sampai 255 kasus loh. Nah ini kan sekarang gini. Penyebabnya harus ya, lembaga. Kita semua harus sepakati bahwa ini sudah ada korban. 255 tapi itu dari bukan segi angka hukum kecil. apa? Dari segi hukum apa? Dari kacamata ombudsman, tentu di sini ada dugaan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, bahkan juga kalau ini terus dibiarkan ada pengaruh. Jadi menurut Ibu sudah waktunya ada penetapan tersangka. Saya pikir harus ada evaluasi regulasi dan kebijakan. Oke. Iya, Bang Hotman. Ibu Julius, apa saran Ibu Julius? Apa yang terbaik solusinya? Ya, saat ini terlepas dari penyebabnya tadi yang belum diketahui, tetapi industri farmasi memang tadi harus melakukan audit internal. Spesifiknya adalah untuk EG dan DEG yang memang sebetulnya bukan merupakan syarat pada saat obat itu jadi, gitu ya. Nah, ini karena sekarang sepertinya menjadi concern, maka mungkin industri farmasi bisa melakukan audit sendiri mengenai kadar DEG dan EG pada produk-produknya. Ibu Nadia, gimana? Saran terbaru dari Kementerian Kesehatan apa sih baiknya? Apakah perusahaan farmasi ini harus audit diri sendiri? Tapi mana ada orang ngaku? Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Kesehatan bahwa untuk mempercepat proses ini, industri farmasi silahkan lakukan pemeriksaan sendiri, tetapi secara paralel Badan POM juga akan kembali mengecek ulang. Sementara kami akan fokus untuk terus mencari penyebab agar terus tentunya kasus-kasus ini bisa Bu, ada pertanyaan mengganjal. Kementerian Kesehatan punya nggak laboratorium yang mengecek seperti ini? Punya fasilitas nggak? Untuk spesimen manusia kita punya, tapi kalau untuk spesimen obat itu adalah Badan POM. Itu nggak punya di daerah, mereka hanya punya terpusat. Jadi begini Bang Hotman, jadi yang mengawasi itu kan Badan POM. Badan POM itu punya balai dia, sekarang itu ada di seluruh provinsi. Kemudian ada beberapa balai tambahan di kabupaten kota sekarang itu tambahannya. Jadi menurut Bapak semua itu bisa bekerja untuk melakukan pengaudit ini. Jadi menurut Anda BPOM sudah terlalu terlambat menemukan penyebabnya? Sangat terlambat dong kalau bisa dikatakan. Pintu masuknya dari pelayanan kesehatan itu sebab dari harus Badan POM. Badan POM masuk petugasnya. Makanya Bang itu yang harus dikerjakan. Ini harus segera ditentukan KLB. Tapi ada satu lagi Bang Hotman tadi yang belum sampai. KLB-nya ini kan bukan wabah aja Pak Yang belum sampai ditanyakan ke Nadia. Apakah GP Farmasi dan perusahaan-perusahaan farmasi sudah diundang untuk bicara soal ini? Ya Bu Nadia, kan udah diundang nggak? Jangan sampai mereka saling menyalahkan ini. Bu Nadia sudah diundang nggak perusahaan farmasi? Mereka saling menyalahkan. Sudah. Ya sudah ya Pak. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Kita sepakat industri farmasi untuk mendukung proses ini. Oh begitu. Mendukung proses apa ini? Ya. Ini udah nggak saatnya proses mendukung, untuk Pak. Pemeriksaan dan juga untuk mencari mendukung anggaran atau mendukung kebijakan. Kira-kira berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan agar pemerintah tahu penyebab ginjal akut ini? Apa? Kira-kira berapa hari lagi? Nah ini yang sulit untuk dijawab. Tapi belum bisa jawabannya. Ya, karena kita segera mungkin kita masih ingat ya Pak Hotman, gagal ginjal hepatitis akut misterius pun juga sampai hari ini kan kita belum tahu juga penyebabnya. Oke, kita harus akhiri diskusi kita malam ini. Kesimpulannya adalah sampai hari ini baik perusahaan farmasi maupun BPOM maupun pemerintah Indonesia belum tahu apa penyebab gagal ginjal akut. Artinya sekarang terserah kepada orang tua untuk lebih berhati-hati untuk mengkonsumsi obat mana yang tepat untuk anaknya dalam keadaan situasi yang serba tidak pasti ini. Dan tentu mudah-mudahan Mabes Polri segera bertindak untuk menentukan apakah pasal 359 KUH pidana seperti yang diterapkan dalam kasus Kanjuruhan di Malang bisa diterapkan untuk menetapkan para tersangka. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Terima kasih semua kepada narasumber. Jangan lupa menonton Hot Room yang hot-hot di Metro TV setiap hari Rabu jam 10 malam.